emang harus sabar. Untuk menuai mimpi tuh nggak bisa kayak lo pengen langsung tiba-tiba jadi Anton Ismail gitu, lo kagak bisa kayak gitu. Lo emang harus usaha terus sampai emang lo ada di waktu yang tepat dan di momen yang tepat, lo tiba-tiba dapet aja. Itu yang gue pelajarin. Halo, nama saya Naya. Video ngerjain MC gak jelas gitu, kayak project thank you. Lo bantuin dong, yaudah ayo. Kalau ditanya pekerjaan gue apa, gue juga kadang suka bingung jawabnya. Seniman aja kalau ditanya deh. Jadi gue tuh dari kecil doyan ngayal sama ngobrol gitu. Dari SD sampai SMA selalu kayak di rapot gue ada tulisan Naya jangan ngobrol terus. Gue seneng banget cerita, bicara, atau misalnya kayak ngayal atau main apa gitu, gambar-gambar. Tante gue tuh kebetulan dia art director. Kalau gue liburan sekolah gue suka diajak dia ikutan syuting gitu. Disitulah gue menemukan panggilan hidup, kayak oh gue tahu nih kayaknya gue mau ke arah sana nih. Terus gue bilang ke nyokap bokap gue, aku udah tahu nih aku mau ngambil apa. Akhirnya gue pindah ke Malaysia setahun untuk belajar mass communication. Baru gue menemukan sebuah passion baru, ada multimedia, ada advertising. Maksudnya kerjaannya tuh dinamis banget, dan kebetulan gue juga anaknya ADD dan bosenan, attention gue tuh pendek. Terus akhirnya singkat cerita gue akhirnya ngambil S1 mass communication lagi, tapi yang kali ini gue ngambil majornya itu film and television sama advertising. Gue waktu itu masih galau nih, gue pengen di mana. Pas libur semester tuh gue sempat magang di Channel V Malaysia, nyobain kalau broadcast tuh kayak gimana. Gue sempat magang juga di advertising agency Dentsu di Jakarta. Begitu lulus gue coba sempat kerja di Mata Najwa, dan gue kayaknya satu-satunya karyawan di situ yang nggak ngerti politik. Jadi kerjaan gue di situ adalah bikin filler, kayak ada animasinya, terus gue gitu jagain editing. Tapi gue seneng sih, gue belajar banyak banget dari Mbak Najwa dan dia baik banget sama gue. Terus akhirnya gue keluar dari Mata Najwa, gue masuk ke dunia film. Pertama kali gue disuruh main di situ. Nah gue tuh fase mure gue, kayak gue adalah orang yang selalu bilang iya, nah ikut ini, ayo lu bantuin gue dong, lu jadi anak lighting, ayo. Kayak gue bener-bener mure banget, sampai kalau nggak jadi Astrada, anak lighting, gue pernah jadi backup artist, Askam, pernah jadi clapper, produser juga gue pernah. Sampai 2012 gue banyak project sama temen gue namanya Andra. Nah dia yang ngajakin gue untuk bikin Jalan-Jalan Men, yang membuat hidup gue lebih jelas lagi dari sebelumnya. 2012 akhir gue baru mulai bikin film pendek gue yang pertama, judulnya Ana dan Balerina. Genre-nya science fiction, sesuatu yang nggak nyata terus lo buat jadi nyata gitu. Gue suka banget sama hal-hal yang seperti itu. Ana Balerina masuk Piala Maya waktu itu, terus ada produser yang lihat, akhirnya gue ditarik untuk sutradara film layar lebar pertama gue, yaitu Sundulgan. Ternyata kayak semua kemurehan gue tuh ternyata tuh menghasilkan buah, dan itu menurut gue belajar tentang persistency. Kalau lo mau sesuatu lo kejar, dan di situ ini kayaknya emang udah sih, gue udah tahu nih passion gue filmmaking, dan gue bakal kerjain ini sampai nggak tahu gue dapet project yang benerannya kapan. Tapi ya udah, gue kerjain aja semuanya. Sebenarnya kan orang tahu gue di Jalan-Jalan Men kan sebagai host, justru lebih awalnya di balik layar dulu. Gue pun di depan layar Jalan-Jalan Men tuh karena coincidence juga. Si Jebrawek kagak bisa diam, lebih parah dari gue, dia ADHD gitu kan. Terus si Andra bilang, nah kayaknya lo masuk aja deh, perlu ada orang yang ngegawangin dia, kalau nggak obrolannya makin kemana-mana. Tapi ya emang nggak bisa dipungkiri bahwa Jalan-Jalan Men juga menjadi salah satu jalan gue untuk menggapai mimpi gue. Karena gimana pun juga gue juga belajar ketika gue bikin Jalan-Jalan Men, cara produksi travel show seperti apa, bikin konten on the spot tuh seperti apa. Menurut gue yang tersulit dari bikin film itu adalah pressure ketika lo produksi, gimana lo harus ngadepin orang A dan B, karakter orang yang berbagai macam banget. Proses kreativitas itu yang membuat gue jadi terbiasa untuk bisa bikin decision dalam waktu cepat. Gue merasa sebagai sutradara baru itu susah untuk membuktikan kemampuan lo gitu ya. Terkadang ada pekerja-pekerja senior yang kayak susah untuk mendapatkan trust, karena kan lo mengepalai orang-orang yang udah bekerja di industri itu puluhan tahun, dan terkadang emang gak semuanya yang kita mau itu bisa berjalan dengan lancar. Terkadang ya kita emang harus compromise sama apapun itu, keadaan, cuaca, human error. Itu yang gue pelajarin sih selama bikin film. Tips ya untuk menjadi sutradara film itu, satu, harus suka nonton film. Cari referensi yang sebanyak-banyaknya, lo nonton semua jenis film, itu penting banget karena terkadang kita nggak tahu inspirasi itu datangnya dari mana. Kedua, jangan pernah menyerah. Pokoknya apapun yang lo lewatin, kadang ada momen dimana kayak gila, gue cuma dibayar segini doang, bahkan cuma project thank you dong. Justru yang hal-hal yang kayak gitu mungkin yang bisa membawa lo mencapai mimpi lo itu. Dan yang ketiga, just do it man. Pokoknya lo bikin sebanyak-banyaknya, mau itu jelek, mau itu gimana, tapi lo akan belajar dari lo bikin itu. Yang terakhir, ketika lo selesai project, jangan lupa untuk nanya ke Astrada atau ke produser lo, kira-kira apa yang bisa lo perbaiki buat diri lo sendiri, karena itu juga salah satu yang penting supaya next projectnya lo nggak melakukan kesalahan yang sama. Menurut gue itu sih. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe Third Eye Space YouTube channel. Bakar!